Amr bin As, pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi. Ada 3 orang gembong Quraisy yang amat menyusahkan Rasulullah disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwanya dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Maka Rasulullah Tadi yang pertama tadi apa? gembong itu orang besar, maksudnya tuh orang yang utama kayak gitu loh. 3 orang yang utama dari bangsa Quraisy itu yang menyebabkan Rasulullah itu kesusahan dalam berdakwah. Nah, maka Rasulullah selalu berdoa dan memohon kepada Tuhannya agar menurunkan azab kepada 3 gembong tadi. Sementara Rasulullah berdoa dan memohon itu, maka turunlah wahyu. Apa? Wahyunya adalah surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tak ada sesuatu pun kekuasaanmu mengenai urusan itu. Ya, apakah ia akan menerima taubat mereka atau akan menyiksa mereka? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang aniaya. Rasulullah memahami bahwa ayat itu adalah menyuruhnya agar menghentikan doa, melaknat ya, maksudnya mengazab, meminta azab kepada 3 gembong Quraisy tadi. Karena belum tentu, kata Allah, mungkin saja orang-orang itu bertaubat dan Allah menerima taubatnya dalam surat Ali Imran tadi ya. Maka Amr bin As adalah salah satu. Nah, jadi ternyata nih Amr bin As itu satu dari 3 orang yang suka menyiksa atau menyusahkan Rasulullah ya dalam berdakwah. Menyusahkan Rasulullah itu misalnya membuat dakwah Rasulullah itu terhenti atau terganggu, dihambat oleh bisa gembong itu ya sesuatu yang jelek biasanya ditautkan dengan kejahatan ya. Allah memilihkan bagi mereka untuk bertaubat dan menerima rahmat, maka ditunjukinya lah mereka jalan untuk menganut Islam. Dan Amr bin As pun beralih rupa menjadi seorang muslim pejuang dan salah seorang panglima yang gagah berani. Jadi dia sudah menjadi muslim, ketika menjadi muslim dia diangkat menjadi panglima. Nah, itu karena dia berteman baik dengan si Muawiyah tadi. Dan di sini di bumi Mesir sendiri, orang-orang yang memandang Islam adalah agama yang lurus dan mulia dan melihat pada diri Rasulullah rahmat dan nikmat serta karunia serta penyampai kebenaran utama yang menyuruh kepada Allah berdasarkan pemikiran dan mengilhami kehidupan ini dengan sebagian besar dari kebenaran dan ketakwaan. Orang yang beriman itu telah memendam rasa cinta kepada Rasulullah yang oleh takdir dijadikan alat untuk memberikan Islam kepada orang-orang Mesir. Ya, jadi orang-orang Mesir itu dijadikan Islam. Para ahli sejarah biasanya menggelari Amr bin As sebagai penakluk Mesir. Tetapi menurut kita, maksudnya penulis ya buku ini, bahwa gelar ini tidaklah tepat dan bukan pada tempatnya. Meski gelar yang paling tepat untuk Amr adalah pembebas Mesir. Membebaskan ya Mesir itu dari 2 cengkraman kerajaan, yaitu Persia dan Romawi. Jadi Mesir itu juga dijajah juga oleh Persia dan Romawi. Mesir sendiri ketika pasukan perintis tentara Islam memasuki wilayahnya merupakan jajahan Romawi ya. Sementara perjuangan penduduk untuk menentang orang-orang Romawi itu tidak menghasilkan apa-apa. Maka tak kala dengar suara takbir dari pasukan yang beriman, mereka pun berduyun-duyun Islam ya. Mereka menemukan kebebasan di sana, bebas dari kekuasaan Kisra atau
kaisar. Jika demikian halnya, Amr bin As bersama anak buahnya tidaklah menaklukkan Mesir. Mereka hanya merintis, bukan menaklukkan, tapi merintis serta membuka jalan bagi Mesir agar dapat mencapai tujuannya dengan kebenaran dan mengikat norma dan peraturan dengan keadilan. Amr bin As amat berharap akan dapat menghindarkan penduduk Mesir di peperangan, agar pertempuran terbatas antaranya dengan Romawi saja yang telah menduduki negeri orang secara tidak sah. Jadi Romawi itu menduduki si Mesir itu dengan tidak sah, kemudian mencuri harta penduduk dengan sewena-wena. Oleh sebab itu kita dapat berbicara ketika kepada pemuka-pemuka orang golongan Nasrani, mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad membawa kebenaran dan menitahkan kebenaran itu. Dan sesungguhnya ia telah menunaikan tugas risalahnya kemudian berpulang setelah meninggalkan kami di jalan lurus terang benderang. Di antara perintah yang disampaikan kepada kami adalah memberi kemudahan bagi manusia, maka kami menyeru kalian kepada Islam. Umar bin As mengatakan kepada para pemuka orang-orang Nasrani itu bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad ya dengan membawa kebenaran, dan Nabi Muhammad itu setelah meninggal membuat negeri Mesir itu menjadi terang benderang. Nah, kayak gitu ya. Barang siapa yang memenuhi seruan kami, maka ia termasuk golongan kami, beroleh hak seperti haknya kami, memikul kewajiban seperti kewajiban kami. Dan barang siapa yang tidak memenuhi seruan kami itu, maka kami tawarkan untuk membayar pajak, dan kami berikan kepadanya keamanan serta perlindungan. Sesungguhnya Nabi kami telah memberitakan bahwa Mesir akan menjadi tanggung jawab kami untuk membebaskan dari penjajah, dan diwasiatkannya kepada kami agar berlaku baik terhadap penduduknya. Ini sabda Nabi, hadis Nabi, sepeninggalku nanti Mesir menjadi kewajiban kalian untuk membebaskannya, maka perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka masih mempunyai ikatan dan hubungan kekeluargaan dengan kita. Nabi Muhammad itu sudah mewasiatkan bahwa nanti Mesir itu akan dibebaskan oleh orang-orang Islam ya. Nah, ketika orang-orang di sana diajak untuk mendapatkan kebenaran, diajak kepada Islam, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang Islam yang lain. Tapi bila mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam, maka tidak dibunuh orang itu. Nggak seperti Israel Palestina sekarang kan, nggak ngikuti dia, dibunuh dor, tapi hanya dibebani pajak. Nah, dibebani pajak kemudian aman. Kalau sudah dikasih pajak sudah aman. Pajak itu kayak apa, upeti kayak gitu loh Mbak, upeti atau biaya yang dikenakan karena seseorang itu bertempat tinggal di sana, di tempat orang Islam, maka dikenai pajak ya. Dan orang-orang yang tidak mau mengikuti Islam itu, maka mereka itu menjadi tanggung jawab orang Islam. Mereka pun dijaga keamanannya. Kalau sekarang apa yang terjadi? Penjajah ya ini Israel. Nah, tidak ada kata damai. Mereka tidak ada kata damai. Orang Zionis Yahudi itu yang mereka tahu adalah mencomot daerah Palestina ya. Maka jika kalian memenuhi seruan kami, hubungan kita semakin kuat dan bertambah erat, kata Amar. Amar menyudahi ucapannya, dan sebagian orang Nasrani pendeta menyerukan, sesungguhnya hubungan silaturahmi yang diwasiatkan nabimu itu adalah suatu pendekatan dengan pandangan jauh yang tidak mungkin disuruh hubungkan kecuali oleh nabi. Percakapan ini merupakan permulaan yang baik untuk tercapainya saling pengertian antara Amr dan Koptik penduduk Mesir. Koptik itu ini loh Mbak, pemuka agama
orang Nasrani di Mesir ya, walaupun Panglima Romawi berusaha untuk menggagalkannya. Amr bin As tidaklah termasuk angkatan pertama yang masuk Islam. Jadi dia bukan angkatan pertama seperti Abu Bakar ya, Umar, Utsman, Ali, Abu Zar, ingat ya, Salman, ingat yang di awal-awal Umi ceritain itu kan yang pertama-tama. Dia bukan. Ia baru masuk Islam bersama Khalid. Nah, Khalid bin Walid tak lama sebelum dibebaskannya kota Mekah. Aneh. Pas itu kan Walid itu kan ada sama Iya, ada kawannya kan. dua kawan. Ya termasuk Lamar. Anehnya keislamannya ini diawali dengan bimbingan Negus, Raja Habsyi. Sebab karena Negus ini terkenal dan menaruh rasa hormat terhadap Ammar yang sering bolak-balik ke Habsyi dan mempersembahkan barang berharga sebagai hadiah bagi raja. Di waktu kunjungannya yang terakhir ke negeri itu, tersebutlah berita munculnya Rasul yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Maka Raja Habsyi itu, si Negus tadi, bertanya kepada Ammar, kenapa ia tak hendak beriman dan mengikutinya, padahal orang itu benar-benar utusan Allah. Benarkah begitu? Tanya Ammar kepada Negus. Benar, ujar Negus. Turutlah petunjukku hai Ammar dan ikutilah dia. Itu Negus tuh Raja Habsyi, iya, Raja Habsyi padahal iya ya Nasrani dia ya, padahal dia nyembah juga ya. iya. Sungguh dan demi Allah, ia adalah di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya. Nah, Negus tuh tahu karena mungkin dia berpedoman pada kitab-kitab Injil yang asli ya. Sebenarnya Ammar terjun mengarungi lautan kembali ke kampung halamannya, lalu mengarahkan langkahnya menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan ke Madinah itu ia bertemu dengan Khalid dan Utsman bin Tolha ya. Utsman dan Walid. Iya, Utsman bin Tolha yang juga datang dari Mekah hendak berbaiat kepada Rasulullah. Jadi yang bersama mereka itu, bersama si Ammar itu ada Khalid dan Utsman bin Tolha. Demi Rasulullah melihat ketiga orang itu datang, wajahnya berseri-seri. Lalu katanya kepada para sahabatnya, Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Mula-mula tampil Khalid dan mengangkat baiat, kemudian Ammar dan katanya, wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepada Anda asal saja Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu. Maka Rasul menjawab, hai Ammar, baiatlah karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Lalu Ammar pun berbaiat dan diletakkan kecerdikan, keberanian dalam mendharma baktikan kepada agama Islam. 3 gembong tadi kan termasuk, tapi kan Allah kan, makanya Allah melarang jangan mengazab, nggak boleh kita mengazab orang. Nah, Allah sendiri pun nggak kayak gitu kan. Kala Rasulullah berpindah ke Rafiul A'la, Ammar sedang berada di Oman menjadi gubernur, dan di masa pemerintahan Umar jasanya dapat disaksikan dalam peperangan di Syria, kemudian membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Wahai, kenapa Ammar bin As tidak menahan ambisi pribadinya untuk berkuasa? Seandainya demikian, tentu ia akan mengatasi dengan mudah sebagian kesulitan yang dialaminya disebabkan ambisi. Nah, di sini kan kelihatan ya bahwa Ammar itu mulai sangat memiliki ambisi, itu keinginan untuk berkuasa, menguasai sesuatu. Hanyalah gambaran lahir dari tabiat batinnya yang bergejolak dan dipenuhi bakat. Bahkan bentuk tubuh, cara berjalan, berbicaranya memberikan isyarat bahwa ia diciptakan untuk menjadi amir atau penguasa.